Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di antara berbagai macam kisah para sahabat Nabi, ada seorang sahabat yang luar biasa teladan prinsipnya perihal aqidah. Kisah heroik ini berceritakan tentang perjalanan sang pembenci yang berubah menjadi sang pecinta. Ciri fisiknya, laki-laki ini orangnya tinggi besar. Kalau duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter sekian tingginya. Orangnya besar sekali. Beliau ini sebelum masuk Islam terkenal sangat keras dan sangat membenci Islam. Nah, coba tebak teman-teman, siapa sosok sahabat yang satu ini? Ya, benar sekali. Ia adalah Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya sebelum masuk Islam? Dan keteladanan apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya? Dikala membuncahnya rasa benci yang amat sangat terhadap Islam dan Muhammad, pernah pada suatu hari dia keluar dengan memakai baju perang dan membawa pedang, hendak berniat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang menyembunyikan identitas keislamannya dan bertanya kepada Umar, "Wahai Ibnu Khattab, mau kemana kau?" Saya mau membunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat kota Mekah. Karena sahabat ini merasa takut kalau Umar benar-benar hendak membunuh Nabi, ia pun mengalihkan perhatian Umar dengan berkata, "Kenapa kau urus Muhammad? Adik perempuanmu dan adik iparmu sendiri pun sudah masuk agamanya Muhammad." Adiknya bernama Fatimah dan adik iparnya bernama Sa'id bin Zaid yang menjadi salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar pun bertanya, Apa benar adik saya sudah murtad tinggalkan agamanya? "Silakan kamu lihat dan kamu tanya sendiri." Umar pun pergi ke sana. Rupanya Fatimah, adik Umar, dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Arad. Waktu Umar datang, sebelum sampai, namun suara telapak kakinya terdengar karena memang badannya yang besar. Umar langsung mendobrak pintu. Fatimah menyembunyikan Al-Quran, sedangkan Khabbab bin Arad disembunyikan di kamar oleh Sa'id bin Zaid. Apa yang tadi saya dengar? Apa yang kau baca? Tanya Umar kepada Fatimah. Tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa, jawab Fatimah. Ada. Saya dengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa Muhammad? Ya, benar. Ini yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah. Lalu Umar berkata, Berikan kepada saya.
Umar pun meminta Al-Quran. Kata Fatimah, "Tidak bisa. Kamu najis, wahai Umar. Kamu kafir. Dan tidak boleh kamu sentuh Al-Quran yang suci ini." Umar pun berusaha mengambilnya dengan paksa. Namun Fatimah menyembunyikan Al-Qurannya. Karena marah, akhirnya Umar menampar Fatimah. Dan Fatimah pun jatuh hingga bibirnya berdarah. Sa'id, sang suami pun marah, berusaha membela. Namun karena Umar lebih kuat, dia pun dipukul hingga terjatuh juga. Saat melihat Fatimah dan Sa'id terjatuh, Umar merasa iba dan berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai seperti ini? Adik perempuannya yang selama ini tidak pernah membantahnya, kok sampai mempertahankan seperti ini dan berani melawan dia? Umar pun semakin penasaran di dalam kebingungannya. Ia pun berkata, "Coba berikan kepada saya. Saya mau tahu apa itu." Fatimah menjawab, "Kamu najis, wahai Umar. Kamu najis, wahai saudaraku. Kalau kamu mau memegang Al-Quran ini, kamu harus mandi dulu." Mendengar hal itu, Umar pun pulang kemudian mandi dan kembali lagi ke rumah Fatimah. Lalu Umar membaca surat Toha. Begitu membaca surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Terus hingga selesai surat Toha, Allah kisahkan cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun panjang lebar dalam surat Toha, tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pun tersentuh, dan Umar yang suaranya terkenal keras ini tiba-tiba menjadi lembut suaranya. Dia berkata, "Tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad." Khobab bin Arad, sahabat Nabi yang menjadi guru ngaji dalam kamar tadi, mendengar, keluar dan berkata, "Saya akan tunjukkan kepadamu di mana Muhammad." Khobab tahu bahwa Umar sudah lunak hatinya. Setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, saat itulah Umar bin Khattab bersyahadat dan masuk Islam. Dan kehidupan Umar penuh dengan perjuangan karena banyak mendapat perlawanan dan pertentangan dari para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah masuk Islam, Umar tak segan-segan untuk mempromosikan keyakinannya, yakni agama Islam, dengan caranya sendiri. Hingga dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa yang pertama, hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang mahal. Karenanya, saat sudah didapatkan hidayah, harus dan mesti dijaga dengan baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari seorang yang sangat membenci, berubah 180 derajat menjadi yang paling cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sebuah kejayaan harus ditopang oleh berbagai elemen, dan salah satunya adalah adanya pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi yang siap maju dengan segala resiko
namun merupakan pribadi yang santun dan memihak pada kebenaran. Itulah kisah tentang Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa dirahmati dengan taufik dan hidayahnya hingga akhir helaan nafas kita berhembus nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.